Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifa Dakwah Channel, ya, masih dengan acara yang sama, yaitu kita belajar bareng. Bagaimana kita belajar, ya, mencari solusi untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barang siapa teman-teman menuntut ilmu atau belajar ilmu syariat agama yang pastinya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman, ya, untuk kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bisa bertatap muka lagi. Kita belajar bersama, ya. Untuk apa? Belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya dengan kita belajar ini bisa menjadi sebab doa kita, teman-teman, ya, bisa menjadi sebab doa kita, ya, sehingga Allah menjadikan kita ya, menjadikan kita menjadi orangnya, menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, untuk kesempatan hari ini yang Nisa akan ajak teman-teman buat belajar, yaitu dengan tema kajian, yaitu hakikat pakaian di dalam Islam. Ya, kenapa Nisa ajak teman-teman belajar gitu loh? Kenapa Nisa sering mengajak teman-teman itu untuk belajar tentang ilmu hakikat gitu ya? Karena supaya kita tuh bisa supaya tahu mana yang benar, mana yang tidak benar di dalam Islam, teman-teman. Di saat kita belajar tentang ilmu hakikat, pada akhirnya kita akan tahu, oh ya, ternyata seperti ini ya. Ya, oh ternyata hakikat suatu sedekah itu ternyata seperti ini ya. Sehingga dengan kita tahu hakikat sedekah, hakikat senyum, hakikat harta kekayaan, hakikat istiqomah, ya, masih banyak hal di saat kita belajar tentang ilmu hakikat, sehingga akan menambah keyakinan kita, ya, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah iman kita, tambah takwa kita, tambah tauhidnya kita, sehingga ya, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, ya, walaupun kita harus membaur dengan banyak orang yang mungkin ada yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda sifat dengan kita, akan tapi ya, kita tetap akan menjadi orang yang beriman, tetap menjadi orang yang bertakwa, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, teman-teman, untuk hari ini Nisa akan ajak teman-teman yaitu belajar tentang hakikat pakaian. Ini kajian Nisa khususkan buat para muslimah, ya, para ahwa, para muslimah, supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi wanita yang salehah sesuai dengan syariat agama. Benar-benar seutuhnya kita menjadi seorang muslimah sejati di dalam Islam, ya, di dalam Islam, ya. Supaya kita benar-benar tahu bagaimana cara kita memilih pakaian, ya, membeli pakaian, sehingga teman-teman, pakaian yang kita pakai tidak merugikan kita, justru memberikan keuntungan kepada kita, selain itu bisa mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, pakaian juga ada pakaian yang diridhoi oleh Allah, dan juga ada pakaian yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada pakaian yang memang Allah ridho kalau kita memakainya sebagai seorang kaum muslimah, ya. Akan tapi ada juga pakaian yang Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Nah, di sini teman-teman, kenapa Nisa ajak teman-teman belajar tentang hakikat pakaian itu apa sih? Kalau kita sebagai kaum muslimah, hakikat pakaian itu apa sih? Kita harus tahu. Hakikat pakaian adalah apa? Hakikat pakaian adalah suatu pertolongan yang Allah berikan kepada kita umatnya. Ya, kita umatnya. Kalau kita sudah tahu seperti ini, teman-teman, oh ya, ternyata hakikat pakaian itu ada pertolongan. Sehingga di saat kita memakainya, kita akan nyaman, kita akan beruntung, kita tidak akan pernah diganggu oleh orang lain. Tidak akan dengan pakaian yang kita pakai itu kita tidak akan direndahkan oleh orang lain. Ya, kita tidak akan dibully oleh orang lain. Dengan pakaian yang kita pakai tidak akan merugikan orang lain, dan juga tidak merugikan diri sendiri. Ya. Jadi di sini teman-teman, pakaian takwa, hakikat pakaian adalah suatu pertolongan dari Allah. Nah, di sini
kita harus belajar supaya apa? Dengan kita belajar ini tentang ilmu hakikat, kita akan tahu, oh ya ternyata pakaian yang pakaian itu adalah suatu pertolongan dari Allah. Ya, sehingga di saat kita memakainya, itu akan membuat kita nyaman. Dan juga akan membuat orang lain nyaman melihatnya. Melihatnya karena apa? Pertolongan dari Allah. Kita tahu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, kita tahu, sekarang sudah tahu tentang hakikat pakaian. Lalu ya pakaian yang Allah perintahkan kepada kita untuk umat Islam itu adalah pakaiannya seperti apa. Kalau kita membeli pakaian teman-teman, atau kita memang ingin membuat pakaian itu jangan kita jangan kita membeli yang cantik, bukan membeli yang bagus, yang indah, yang bagus, yang indah, akan tapi belilah itu pakaian takwa. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam untuk kita para kaum muslimah, untuk seluruh umatnya. Yaitu adalah pakaian takwa. Ya, pakaian takwa. Sehingga teman-teman, kalau kita tahu, oh ya, di dalam Islam itu Allah memerintahkan kita untuk memakai pakaian takwa. Sehingga kita akan bisa memilih mana pakaian ini yang sesuai dengan syariat agama, mana pakaian ini yang sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Karena pakaian takwa itu seperti apa sih teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang tahu pakaian takwa itu seperti apa? Ya, pakaian takwa itu adalah pakaian yang mencerminkan akhlakul karimah kita. Sehingga di saat kita memakai, kita akan nyaman. Kita memakainya nyaman. Orang lain memandang kita juga nyaman. Karena apa? Sesuai dengan mencerminkan akhlakul karimah kita. Selain itu menguntungkan, yang mendapatkan keberuntungan. Di saat kita memakai, kita akan beruntung. Karena apa? Di saat kita jalan kemanapun, kita akan dimuliakan oleh orang. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memuliakan kita, maka seluruh umatnya juga akan memuliakan kita. Masya Allah teman-teman. Jadi saat kita benar-benar kita menjalankan perintah Allah, ya, sesuai dengan syariat agama, ya, kita benar-benar memakai pakaian takwa sesuai dengan perintah Allah yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Kita benar-benar menjalankan perintah Allah. Di saat kita sebagai kaum muslimah benar-benar menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memuliakan kita. Memuliakan kita. Di saat Allah memuliakan kita, maka semua makhluknya Allah juga akan memuliakan kita. Sehingga di saat kita mau kemanapun, Allah memuliakan kita, makhluk juga memuliakan kita. Karena apa? Pakaian yang kita pakai adalah pakaian takwa. Sehingga nyaman untuk kita pakai, orang lain pun melihatnya nyaman gitu loh. Nyaman. Ya. Keberuntungannya kita tidak diganggu oleh orang lain. Kita dimuliakan, ya. Tidak diganggu oleh orang. Karena apa? Justru mereka akan memuliakan kita. Ya, mendapatkan pahala kebaikan karena apa? Kita tunduk sama perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tunduk sama perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah teman-teman. Ya. Di saat kita jalankan perintah Allah sesuai dengan syariat agama, ya, sesuai dengan kalamullahnya Allah, benar-benar kita memberi pakaian takwa, maka ya Masya Allah, ya, tidak akan menjadikan sia-sia gitu loh. Tidak akan merugikan diri kita sendiri. Tidak merugikan diri kita sendiri. Tapi teman-teman, ya, buat teman-teman, kalau kita memakai pakaian sari, pilih gitu ya, pakaian yang takwa. Jangan kita memilih pakaian yang mungkin pakaian sari akan tapi memperlihatkan aurat kita atau memperlihatkan lekuk tubuh kita. Pada akhirnya apa teman-teman? Itu tidak kalau tidak sesuai dengan syariat agama. Karena apa? Ya, di saat kita membeli pakaian, yang kita lihat hanya indahnya, cantik gitu, pakaian itu cantik, bagus gitu ya. Akan tapi kalau terlihat lekuk tubuhnya, maka itu tidak sesuai dengan syariat agama. Tidak sesuai dengan syariat agama. Ya, tidak sesuai dengan perintah Allah, yaitu pakaian Allah memerintahkan kepada kita umat Islam, para muslimah itu untuk memakai pakaian takwa. Sehingga tidak sesuai dengan perintah Allah. Kenapa teman-teman? Ya, di saat kita memakai pakaian, kita hanya membeli cantiknya, kita tidak tahu tentang hakikat pakaian itu apa, ya. Terus Allah perintahkan kepada kita itu untuk umat Islam itu kita harus memakai pakaian takwa, kita tidak tahu, sehingga kita membeli pakaian yang penting cantik, yang penting bagus, yang penting indah. Tapi ya,
di saat pakaian itu ya memperlihatkan lekuk tubuh kita, maka pada akhirnya apa teman-teman, apa ya, akan merugikan diri kita sendiri, ya, merugikan diri kita sendiri akan, dan juga merugikan orang-orang lain, ya. Inilah apa yang disebut bahwa berpakaian akan tetapi telanjang gitu loh. Berpakaian tetapi telanjang karena apa? Kita memakai pakaian sari tapi tidak sesuai dengan pakaian takwa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, sehingga lekuk tubuhnya terlihat, ya, di saat apa yang merugikan diri kita sendiri, pada akhirnya menjadi apa ya, orang yang melihatnya apa ya, menjadi membuat orang apa, merugikan orang lain. Karena apa? Di saat mereka melihat pakaian itu yang kita pakai itu, lekuk tubuhnya kita terlihat, ya. Apalagi untuk para laki-laki, mungkin mereka akan, loh ini kok pakaian seperti ini, mereka akan berprasangka buruk, mereka akan berpikiran buruk, sehingga apa, membuat mereka apa ya, orang melihat ya terjerumus dalam suatu dosa karena harus apa ya, melihat lekuk tubuh kita, ya. Bukan hanya mereka para laki-laki, mungkin di saat apa ya, kaum wanita juga melihat, wah ini kok seperti ini, pada akhirnya apa, kita berpikiran atau berprasangka buruk dengan lekuk tubuh yang terlihat pakaian sari tapi pada apa ya, tidak sesuai dengan syariat agama. Ya, di sini teman-teman, pentingnya kita belajar supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana cara kita membeli dan memilih pakaian yang benar sesuai syariat agama, sesuai dengan Al-Qur'an. Teman-teman, jangan pernah kita memilih pakaian yang cantik, yang indah, yang bagus, tapi pilihlah yang takwa. Di saat kita memilih pakaian yang takwa sesuai dengan syariat agama, maka masya Allah, ya, nyaman kita memakai, nyaman orang lain melihatnya, ya. Selain itu memberikan keberuntungan buat kita sendiri, memberikan keberuntungan buat kita sendiri. Selain itu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, di saat kita mendapatkan ridho dari Allah, maka apa teman-teman, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di saat kita dimuliakan oleh Allah, maka kita akan mulia di hadapan semua makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini teman-teman, ya, Nisa masih banyak melihat gitu buat teman-teman. Ya, mungkin di apa ya, masih ada yang mungkin berpakaian akan tapi apa ya, memang kita memakai pakaian sehari, akan tetapi apa ya, masih banyak yang pinggulnya terlihatan atau apa, lekuk tubuhnya terlihat. Ini masih apa ya, subhanallah, kalau kita sebagai umat Islam itu tidak sesuai dengan syariat agama. Ya, kita mengaku Islam gitu loh. Kita mengaku Islam, akan tapi kalau kita tidak menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan Al-Qur'an, maka kita bukan Islam. Ya, kita bukan Islam gitu loh. Kalau kita sebagai umat Islam, kita mengaku Islam, kita harus menjalankan perintah Allah. Apa ya, sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau memang kita mengaku Islam, menjadi apa ya, mengaku Islam, teman-teman, harus benar-benar sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariat agama. Ya. Karena apa teman-teman? Ya. Semua apa yang kita pakai, pakaian, apa ya, makanan, ya, semua itu akan menjadi harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita pakai menjadi apa ya, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa yang kita makan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kita benar-benar menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat agama, ya, benar-benar kita sebagai seorang muslimah, kita memakai pakaian takwa sesuai dengan perintah Allah, maka masya Allah, ya, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kalau kita tidak sesuai dengan syariat agama, yang kita pakai pakaian syari, akan tapi bukan pakaian takwa, tidak apa ya, kriterianya tidak sesuai dengan pakaian takwa, maka nauzubillah min zalik teman-teman, merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Justru kita akan menjadikan orang lain apa ya, terjerumus dalam dosa, menjadikan diri kita terjerumus dalam dosa karena harus memakai pakaian dengan lekuk tubuhnya yang terlihat. Pada akhirnya orang melihat apa ya, terjerumus dalam dosa karena pakaian yang kita pakai. Nauzubillah min zalik, ya, nauzubillah min zalik. Kalau kita sebagai umat Islam, kita harus benar-benar memakai pakaian takwa. Buat teman-teman gitu loh ya, penting kita tuh sebagai umat Islam harus apa ya, wanita itu adalah surga. Wanita ada perhiasan. Ya, sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang solehah. Lalu wanita solehah itu seperti apa? Wanita solehah itu adalah wanita yang benar-benar apa ya,
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan Al-Quran dan kalamullah-Nya Allah. Ini baru dinamakan wanita solehah. Sehingga teman-teman, di saat kita benar-benar menjadi wanita yang solehah, kita akan apa? Benar-benar menjadi perhiasan. Ya, kita akan menjadi perhiasan di bumi Allah ini. Kita akan selalu menjadi figur keindahan, ya. Jadi figur keindahan di bumi Allah ini di saat kita benar-benar menjalankan perintah Allah. Ya. Wanita adalah perhiasan. Wanita adalah perhiasan. Di saat kita benar-benar menjadi wanita yang solehah, benar-benar menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat agama, maka kita akan menjadi keindahan, teman-teman, memberikan keindahan dimanapun kita berada. Memberikan keindahan dimanapun kita berada. Karena apa? Kita menjadi wanita yang solehah sesuai dengan syariat agama. Kita benar-benar memperhatikan, pakaian yang harus saya pakai itu seperti apa, hijab yang harus saya pakai itu harus seperti apa, ya. Sehingga teman-teman, di saat kita benar-benar memperhatikan ini, kita jadikan ini suatu pakaian itu adalah sesuatu yang paling penting, ya, yang harus kita utamakan. Karena wanita itu adalah kenapa gitu loh? Kenapa Allah justru di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan dalam firman-Nya, ya, bahwa kita sebagai kaum kita kalau sebagai kaum muslimah itu harus memakai pakaian syari, harus memakai pakaian takwa. Ya itulah teman-teman. Karena wanita itu hakikatnya adalah surga. Surga. Masya Allah. Ya, wanita di saat kita masih kecil, kita bisa menjadi surga untuk orang tua kita. Kenapa? Kalau orang tua kita kita sebagai orang tua, kita punya anak, ya, perempuan, kita mendidik mereka dengan syariat agama, mendidik mereka untuk memakai hijab, memakai pakaian syari. Maka anak yang kita didik sehingga dia menjadi wanita yang solehah, dia benar-benar menjadi pada akhirnya mereka dewasa benar-benar menjadi wanita solehah, mereka akan menjadi surga buat kita orang tuanya. Karena kita mendidik mereka dengan syariat agama yang benar, sehingga di saat mereka dewasa mereka benar-benar menjadi wanita yang solehah. Benar-benar menggunakan pakaian syari yang benar, pakaian takwa yang benar, sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan perintah Allah. Sehingga menjadi surga untuk orang tuanya. Jadi surga untuk orang tuanya. Di saat wanita nanti sudah menikah, mereka di saat di saat kita benar-benar bisa menjadi wanita yang solehah, benar-benar kita memperhatikan cara kita berpakaian, ya, maka kita akan bisa menjadi menjadi surga untuk pasangan kita. Menjadi surga untuk pasangan kita. Ya, Masya Allah teman-teman. Ya, di saat kita nanti sudah menikah, sudah Allah karunia anak, ya, benar-benar kita bisa menjadi seorang ibu yang solehah. Kita benar-benar memperhatikan pakaian kita, ya, hijab kita benar-benar sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan Al-Quran, firman-firmannya Allah. Maka Masya Allah kita bisa menjadi surga untuk anak-anak kita, anak-anak kita. Tapi teman-teman, di saat kita sebagai wanita, sebagai kaum muslimah, kita memakai pakaian tidak sesuai dengan syariat agama, bagaimana kita bisa menjadi surga untuk orang tua kita? Bagaimana kita bisa menjadi surga untuk pasangan kita? Bagaimana kita bisa menjadi surga untuk anak-anak kita? Sedangkan kita tidak bisa menjadi surga untuk diri kita sendiri. Karena salah kita berpakaian. Salah kita membeli pakaian syari, pakaian muslimah. Ya, salah kita membeli pakaian, ya, inginnya kita cantik, mungkin teman-teman seperti itu. Saya ingin biar cantik, saya ingin biar bagus, ya, fashionnya bagus seperti itu. Tapi kalau tidak sesuai, pada akhirnya kita tidak bisa menjadi surga, tidak bisa menjadi surga untuk diri kita sendiri. Justru kita akan menjadi neraka untuk keluarga kita, menjadi neraka untuk pasangan kita, anak-anak kita. Nauzubillah min zalik. Jadi sini kalau kita sebagai kaum muslimah, kita itu adalah perhiasan. Kita itu adalah perhiasan. Wanita, sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang solehah. Nah, kalau kita sebagai teman-teman, apakah kita sudah menjadi seorang wanita yang solehah? Apakah yang kita pakai benar-benar sudah sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran? Apakah pakaian syari yang kita pakai sudah benar-benar sesuai dengan pakaian takwa yang Allah perintahkan kepada kita? Itu yang menjadi hal yang harus kita utamakan. Hal yang harus kita utamakan gitu loh.
Ya, jadi bukan saya pengen membeli pakaian yang penting indah, yang penting bagus, cantik. Akan tapi kita tidak memperhatikan, ini benar-benar sesuai dengan perintah Allah apa tidak. Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, pada akhirnya tidak menjadikan kita menjadi wanita solehah, sehingga kita justru akan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Kalau kita merugikan diri sendiri, kita merugikan orang lain, bagaimana kita bisa menjadi surga? Ya, bisa menjadi surga untuk orang tua kita. Bagaimana kita bisa menjadi surga untuk pasangan kita, bagaimana kita bisa menjadi surga untuk anak-anak kita. Nah, di sini teman-teman, hakikat pakaian kita harus tahu, semua para muslimah harus tahu, harus belajar. Hakikat pakaian ini ternyata adalah pertolongan dari Allah. Supaya dengan kita tahu bahwa itu adalah pertolongan Allah, kita akan bisa bisa berhati-hati dalam membeli pakaian, berhati-hati dalam memilih pakaian untuk kita pakai. Karena di saat kita membeli pakaian, ya, tidak mencerminkan kita sebagai wanita solehah, pada akhirnya kita akan tidak bisa, ya seharusnya kita bisa menjadi perhiasan dunia, pada akhirnya kita tidak bisa menjadi perhiasan, ya tidak bisa menjadi perhiasan dunia. Seharusnya kita sebagai wanita solehah bisa memberikan keindahan dimanapun kita berada. Nanti kita berada di tengah-tengah keluarga kita bisa memberikan keindahan. Di tengah-tengah nanti di saat kita sudah wanita sudah menikah, di tengah-tengah keluarganya sendiri bisa memberikan keindahan. Nanti di tengah-tengah masyarakat juga bisa memberikan keindahan, dimanapun bisa memberikan keindahan, karena benar-benar menjadi wanita yang solehah, benar-benar memperhatikan pakaian yang dipakai, benar-benar memakai pakaian takwa sesuai yang perintah Allah, ya, di dalam Al-Quran, sehingga benar-benar bisa memberikan keindahan. Lalu kalau kita memberi pakaian tidak sesuai dengan syariat agama, ya, yang kita pilih hanya indahnya, pada akhirnya terlihat lekuk tubuhnya, ya, sehingga bagaimana memberikan keindahan, ya, orang melihat tidak nyaman, orang melihatnya tidak nyaman. Bagaimana kita bisa memberikan keindahan di tengah-tengah keluarga kita, ya, bagaimana kita bisa memberikan keindahan di rumah tangganya kita, bagaimana kita bisa memberikan keindahan di masyarakat. Kalau kita, ya, memakai pakaian aja sudah tidak benar, tidak mencerminkan wanita yang solehah, ya. Yang kita pakai pakaian itu bukanlah pakaian takwa, ya. Mungkin keinginan kita, teman-teman, kita mempunyai saya supaya indah, supaya cantik, supaya bagus. Akan tapi kalau pakaian tersebut tidak sesuai dengan syariat agama, ya, maka teman-teman, keinginan kita menjadi indah, justru kita akan tidak memberikan kenyamanan untuk orang lain. Di saat kita tidak bisa memberikan kenyamanan untuk orang lain, kita merugikan orang lain, bagaimana kita menjadi surga? Bagaimana kita bisa menjadi keindahan? Ya, kalau kita sebagai kaum wanita, kita harus tahu, kita semua itu adalah ikon figur yang keindahan, figur yang memberikan keindahan. Semua wanita yang ada di bumi Allah ini merupakan figur yang memberikan keindahan. Karena wanita adalah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah. Terus wanita solehah seperti apa? Wanita solehah itu adalah seorang wanita yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Benar-benar memperhatikan apa yang mereka pakai, apa hijab yang mereka pakai, sehingga benar-benar pakaian yang mereka pakai adalah pakaian sesuai dengan perintah Allah. Benar-benar kriteria pakaian takwa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, sehingga benar-benar kita menjadi wanita yang solehah. Kalau kita sudah menjadi wanita solehah, kita akan menjadi perhiasan, dimanapun kita akan menjadi perhiasan. Masya Allah, teman-teman, ya, masya Allah. Nah, di sini teman-teman, pentingnya kita belajar tentang syariat agama. Buat teman-teman para ahwat, para muslimah, para kaum wanita, kalaupun kita memang sebagai mengaku bahwa kita seorang umat Islam, ya, umat Islam, maka harus benar-benar kita menjadi seorang wanita. Wanita itu adalah benar-benar ikon figur keindahan, teman-teman. Masya Allah, kita tuh wanita sudah diciptakan oleh Allah memiliki nasab yang mulia, ya, nasab yang mulia, sangat mulia. Jadi kita para wanita itu adalah memiliki nasab yang paling mulia di hadapan Allah. Karena saking yang mulianya, Allah titipkan surga buat kita. Allah titipkan surga dalam diri kita, sehingga di saat kita kecil bisa menjadi surga untuk orang tua kita, di saat kita menikah bisa menjadi surga untuk pasangan kita, di saat kita sudah menjadi seorang ibu bisa menjadi surga untuk anak-anak kita.
figur keindahan. Kita adalah perhiasan, ya. Sehingga teman-teman, ya, kalau kita sebagai kaum wanita kita benar-benar memperhatikan apa yang kita pakai, maka masya Allah, masya Allah, ya, maka kita akan bukan hanya mendapatkan keberuntungan, ya, kita akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah teman-teman, hakikat dari pakaian adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penting buat teman-teman untuk belajar seperti ini, para akhwat, para kaum muslimah, supaya apa? Kita semua para wanita benar-benar menjadi perhiasan dunia, benar-benar menjadi suatu keindahan di bumi Allah ini. Kalau kita memang Allah aja memuliakan kita, Allah titipkan surga buat kita, maka kita harus benar-benar bisa menjaga surga yang Allah titipkan kepada kita itu, supaya kita benar-benar menjadi surga untuk anak-anak kita, untuk menjadi surga untuk orang tua kita, anak-anak pasangan kita, anak-anak kita. Yaitu dengan seperti apa? Benar-benar kita memilih pakaian yang memakai pakaian yang takwa, sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Masya Allah teman-teman. Ya. Teman-teman kalau misalkan membeli pakaian, dilihat gitu, harus hati-hati. Oh ya, ini pakaian ini benar-benar sesuai dengan pakaian takwa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an apa tidak gitu ya. Kalau tidak, maka jangan dibeli gitu loh. Jangan dibeli. Ya. Jangan dibeli, karena pada akhirnya nanti akan merugikan diri kita sendiri, merugikan orang-orang lain. Keinginan kita supaya kita cantik, ya, tampil cantik, tapi justru akan menjadi suatu keburukan, ya, suatu keburukan. Ya, seharusnya kita sebagai wanita solehah itu kita bisa menjadi perhiasan, pada akhirnya kita tidak bisa menjadi perhiasan. Karena apa? Salah memilih pakaian, salah membeli pakaian. Ya, nauzubillah min zalik teman-teman. Kalau kita salah memilih pakaian, yang kita pakai itu bukan pakaian takwa, walaupun itu memang pakaian syari, tapi tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan pakaian takwa, maka itu akan merugikan kita sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Maka kita harus pintar. Kita wanita adalah perhiasan dunia. Kita wanita adalah figur keindahan. Kita sebagai wanita adalah umul madrasah. Maka teman-teman harus kita sebagai wanita adalah kita bisa menjadi kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yang dititipi surga. Maka teman-teman harus benar-benar sebagai wanita harus pintar, harus pandai memilih pakaian syari, ya, dan harus tahu, oh ya, hakikat pakaian itu adalah pertolongan dari Allah. Dengan kita belajar, maka masya Allah teman-teman, ya, kita akan tambah keimanan kita, tambah ketakwaan kita, tambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua para muslimah akan mulai berhati-hati dalam membeli pakaian. Sehingga semua kita kaum wanita, para muslimah benar-benar bisa menjadi figur keindahan di bumi Allah ini, yang benar-benar bisa menjadi perhiasan, jadi keindahan di bumi Allah ini, ya. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Maka teman-teman, ya, doa Nisa semoga kita semua kaum wanita, kaum muslimah, kita benar-benar menjadi wanita yang solehah, kita bisa benar menjadi figur keindahan, bisa menjadi perhiasan di bumi Allah ini. Sekian dari Nisa teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga dengan kajian ini tambah keimanan kita, ketahuan kita kepada Allah. Semoga dengan kajian kita kali ini menjadi sebab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita semua umat Islam, semua kaum muslimah menjadi wanita yang solehah. Amin Allahumma amin. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Nisa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun kita manusia itu adalah selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.